Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas rancang mata kuliah jaringan komputer yang sebelumnya. Di sini saya sudah membuat VSLM-nya, yang dimana ini sebenarnya saya screen record, tetapi filenya malah ternyata tidak merekam. Jadi seperti ini PSLM yang sudah saya buat. Langsung saja kita ke Visco, itulah Cisco. Jadi di sini kita menaruh 4 router karena yang akan kita buat nanti 4 bangunan dan menggunakan 4 router. Lalu selanjutnya kita taruh switch, dan switch juga 4. Setelah itu kita menaruh 4 PC, jadi 2 PC per gedung untuk mempercepat. Jadi mungkin akan saya percepat videonya aja ya. Oke, setelah kita taruh semua device-nya, habis itu ini saya beri warna untuk membedakan antar gedung. Ini juga saya percepat aja. Dan untuk warna di sini sebenarnya random ya teman-teman ya, nggak harus sesuai dengan yang apa saya aplikasikan pada simulasi saya ini. Untuk end device-nya saya menggunakan PC semua, lalu saya beri nama seperti pada video agar mudah dalam membedakannya. Setelah itu kita setting routernya. Oh ya, ini BTW router yang saya gunakan salah ya, jadi saya hapus semua, harusnya pakai 1901. Nih saya ganti. Setelah itu di dalam router kita setting terlebih dahulu. Dan mohon maaf, ini ternyata screen record saya tidak menyeluruh, jadi kayak pop up dari software Cisco ini sendiri tidak keluar. Ini sebenarnya saya sedang memasang yang namanya HWIC2T ke dalam router, dan sebelum memasangnya kita harus menonaktifkan dahulu. Setelah terpasang jangan lupa diaktifkan lagi untuk routernya. Nah, seperti pada gambar ini, pada video ini. Setelah itu, oh ya, jangan lupa ini dipasang HWIC2T semuanya. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel, dan di sini saya menggunakan auto kabel agar lebih cepat. Dan jangan lupa dikoneksikan semua antar bangunan dan antar device. Setelah tersambung semua, ini langsung kita masukkan setting router ya, karena ini masih sama seperti tadi, footage seperti tadi. Nah, ini kita masukkan IP address di gigabit ethernet yang 0,0 per 0 ya. Kita masukkan pada router gedung 1. Nah, ini pada gedung 2 menggunakan IP yang gedung 2.
dengan range. Untuk IP address-nya kita isi range, dan untuk subnet mask ya kita sesuaikan dengan subnet mask yang ada di gedung tersebut. Begitu pula pada router selanjutnya, kita sesuaikan aja sama seperti VSLM yang sudah kita buat. Router tersetting semua, setelah itu kita menyeting IP statik pada PC yang ada di device yang ada di gedung ini. Setting agar dapat terhubung PC ke router. Nah, kita masukkan ini untuk IP address seperti di range, tetapi misalkan range 192.168.34.1 itu karena udah dipakai di router, maka pada PC harus berbeda, jadi harus IP selanjutnya begitu. Lakukan seperti ini ke semua end device yang ada di sini. Setelah tersetting semua, biasanya ini kan hanya PC ke router. Jadi misalkan kita coba untuk mengirim pesan dari router ke PC, itu sudah bisa. Jadi PC ke router sudah terkoneksi. Jadi untuk langkah selanjutnya kita menyambungkan router dari gedung 1 ke gedung 2, gedung 2 ke gedung 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Dengan cara kita pertama buka router, terus config. Habis itu kita pilih serial 010. Berapa 010 itu karena router yang kayak port kabel yang menyambung ke router gedung 2. Terus kita untuk IP address kita masukkan VSLM yang range yang ada di gedung A ke B, gedung 1 ke 2. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa di on kan. Terus lanjut ke gedung 3 ke 4. Untuk subnet masknya juga ini berdasarkan dari VSLM yang kita hitung dari gedung 1 ke 2 atau gedung 2 ke 4 dan selanjutnya itu. Dan apabila sudah tersambung semua, maka akan misalkan kita mengirim pesan dari gedung 1 ke gedung yang lain, itu akan seperti ini, sukses. Selanjutnya kita melakukan starting routing, yang dimana kita akan mengenalkan IP address dari gedung 1 ke gedung lainnya dengan cara seperti ini. Untuk network ini kan kita mau ke gedung 2, jadi network gedung 2. Untuk mask, subnet mask juga kita berdasarkan di gedung 2.
Lalu untuk next hopnya kita menggunakan range yang ada di gedung 1 ke gedung 2. Nah seperti ini, kita copy aja, habis itu kita add. Lalu untuk selanjutnya juga masih sama, kita seperti ini kan ke semua ke semua router. Lalu untuk menghubungkan dari gedung 1 ke gedung 3 karena melewati gedung 2, maka untuk next hopnya masih sama seperti di gedung 2, seperti di range gedung 1 ke 2 tadi. Setelah semua terkoneksi, setelah itu kita coba untuk mengirim pesan dari gedung 1 ke gedung lainnya, apakah sudah bisa. Kalau misalkan udah bisa, akan muncul tulisan successful. Tapi nggak tahu ini kenapa atau emang seperti ini. Saat kita mengirim pertama itu pasti valid. Untuk pengiriman yang kedua itu udah bisa. Langkah selanjutnya kita beri server
bergedung satu seperti pada video. Lalu kita rapikan. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Kalau saya menggunakan kabel auto kabel ya. Lalu kita masuk ke settingan server, kita masuk desktop, terus IP configuration. Nah, di sini kita menyeting IP address-nya, kita menggunakan IP range yang dimana apabila IP range 192.168.34.1 itu berarti kita masukkan di IP address di server, kita tambah 1 IP berikutnya, jadi menjadi 2 gitu. Untuk subnet mask juga sama. Untuk default gateway itu kita samakan IP address-nya dengan IP router. Kita lakukan hal seperti ini ke server yang lainnya. Setelah itu kita melakukan DHCP. Jadi di DHCP ini berfungsi untuk apabila kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual di PC atau end device satu-satu. Jadi kita masuk ke PC, kita pilih statik, langsung ke itu. Jadi di DHCP ini berguna untuk membuat end device atau PC yang berada pada server ini mengubah IP secara otomatis. Lalu kita lakukan hal tersebut untuk server-server di gedung lainnya juga. Setelah semua DHCP kita setting, lalu kita akan menuju ke DNS atau mengatur DNS. Jadi apabila DNS belum tersetting di sini, maka kita membuka PC terus web. Nah, kita tuliskan IP pada server, itu yang keluar akan seperti ini. Lalu maka dari itu kita akan setting DNS. Sebelumnya kita off-kan dulu, kita beri nama trjarcom.com. Di situ kita kasih address yang seperti default gateway tadi.
192.168.34.2. Kita klik add untuk menambahkan, dan jangan lupa kita on kan lagi. Setelah itu kita masuk lagi ke PC, kita buka web browser, lalu kita ketik DNS yang sudah kita buat tadi, trjarkom.com, maka akan terkoneksi. Apabila sudah terkoneksi akan muncul seperti itu. Lalu di server 2, karena kita menyeting DNS hanya di server 1 saja, jadi untuk server 2 kita rubah aja di DNS servernya, kita samakan dengan server sebelumnya, DNS server sebelumnya. Kita masuk ke PC, jangan lupa kita rubah dulu IP konfigurasinya menjadi DHCP agar terkoneksi dengan server. Setelah itu kita coba web browser, terus kita ketikkan trjarkom. Apabila trjarkom.com, apabila kita run sudah bisa keluar tulisan Cisco Packet Tracer, jadi itu berhasil. Lalu kita lakukan hal seperti ini ke PC-PC yang ada di dalam gedung, dan untuk server yang selanjutnya kita perilakukan dengan yang sama tadi. Kita hanya merubah DNS servernya menjadi seperti pada DNS server pada server 1. Begitu. Mungkin sekian video tugas rancang dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan dalam penjelasannya saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Andika Kurniawan dengan NIM 672021 134 undur diri. Terima kasih.